Pernah pacaran sama Elsie nggak? Pernah pacaran sama Elsie. Dulu gitu. Dulu nggak pernah. Dulu. Kenapa lu pernah? Pernah gue. Nggak enak. Gue jadi BNI 8 tahun. Enggak dong. Menurut gue semua Elsie nggak kayak gitu. Nggak bikin bucinya jadi BNI menurut gue. Iya, kalau gue pengennya jadi BNI 8 tahun gue. Batin. Tapi nggak semua orang kayak gitu sih, kata gue. Tapi gue sekarang nggak jadi BNI, gue lebih ngerasa hidup gue berguna. Tergantung lu. Sebenarnya kita jadi BNI atau enggak tuh tergantung diri lu juga sih. Mau sebenernya. atau enggak? Lu mau apa enggak gitu. Dan gue sekarang tidak membiarkan diri gue jadi BNI. Good. Kalau kayak gitu nggak enak jadi BNI. Kita kan nggak tahu. Walaupun gue nggak pernah jadi BNI. Nggak pernah jadi BNI. Sama sekali nggak pernah. Nih di luar dari perbincangan tentang udah nikah sekarang kan, udah normal gitu kan. Di saat lu masih kayak gini kan, pernah nggak sih sakit hati sesakit-sakitnya? Nah, sama cewek Heeh. pernah. Namanya boleh disebutin? Nggak? Jangan lah. Jangan. Jangan Pernah lu? disebutin. Pernah gue sakit hati sesakit-sakitnya itu. Gue udah sayang banget sama tuh cewek. Ternyata tuh cewek nyolong duit gue. Anjing, cuma sebatas kayak gituan doang. Menurut Cewek nyolong duit, anjir. Iya, cewek nyolong duit. Lu kata enggak ini sampai gua mau dipenjarain. Nyolong duit lu kan? Bisa dibilang duit gua, bisa dibilang duit kerjaan gue. Terus 500 akhirnya? juta secara bertahap. Gua kagak tahu. Terus tiba-tiba nyampe 500 juta aja ya? Sampai gua dicari-cari polisi anjing. Itu sakit-sakitnya lo sama dia? Sakit banget gua. Apa yang dia minta gua kasih. Gue tipe orang kalau selagi gue ada, gue kasih apa mau lu gitu. Asalkan lu nggak macem-macem. Ternyata, kasih. Gue tipe orang kalau udah punya pasangan itu gue bucin. Oh, bucin Nova. Bucin banget gue. Ini kamu sayang. Bucin mana bucin? Ferdi bucin, halo? Kenapa sih bucin? Tahu. Dia bucin, sumpah. Lu cantikku, sayangku gitu dulu zamannya gue lesbi ya. Apapun dia mau gue kasih gitu. Kalau gue nggak ada ya nggak ada, gue bilang. Tapi di saat gue sama dia, gue lagi ada gitu. Apa dia mau gue kasih. Tapi ada nggak faktor lu akhirnya mau menikah itu, ada nggak sedikit ya, entah persentasenya berapa, faktor lu mau menikah itu karena sakit? Nggak. Sakit hati sama anjir sama Nggak. cewek kayak gini sakit banget gila Nggak. gitu. Karena gue mikirnya gue harus berubah. Jadi lebih 100% ke situ ya? Nggak ada 100%. persentasenya. Gue sama cewek sakit hati mulu gitu. Kayak nggak gue nikah, gue masih ada hubungan sama gue mau menikah itu gue masih ada hubungan sama cewek gue. Mau menikah nih? Iya. Dia nemenin gue cari gaun, dia fitting baju bareng gue, dia Posisinya? mempersiapkan pernikahan gue. Akhirnya dia ninggalin gue selingkuh. Berarti posisinya pas lu mesen gaun itu masih ada rasa sama cewek ini? Kayak kita udah obrolin bertiga sama suami gue. Keren. Gue ada pasangan, ini pasangan gue cewek, dan sayang ini bakal jadi calon suami gue. Dan suami gue bilang, maaf ya, aku yang akan melanjutkan dengan Nia, dan aku yang akan menjaga Nia. Dan lo tahu cewek gue bilang apa? Sampai sini sudah, aku jagain kamu, tapi aku tetap kok yang namanya bantuin kamu menjelang pernikahan. Berarti cewek lu tuh nemenin lu sampai Sakit lu nikah ya? gimana? Dia yang sakit bro, kenapa lu yang sakit? Lu yang ninggalin dia? Dia sakitnya kayak gimana? Iya. Lu bayangin gitu. Sian tuh dia, buat gue Akhirnya- aja kali ya? Jangan, ya udah baca. Oh, gue kira. Boleh buat gue tapi? So kalau dia mau mah, gua mah nggak masalah aja. Udah lurus ini. Gue udah cinta abang ini. Gua udah cinta abang ini. Enak. Apanya? Dia mah cantik, istrinya Bimo, bodinya bagus. Enak lagi ya? Jadi enak ya? Nah, alhamdulillah. Beneran enak, enak banget. Tapi lu ada geli-gelinya gak sih pas pertama kayak? Pertama kali ya gitu. gua takut karena gua kan nggak pernah tidur sama laki-laki. Iya.
Tapi akhirnya sini udah. Coba deskripsikan kan. Jadi lu kan tidur nih. Terus dia buka baju nih. Nggak gitu juga. Enggak, lu ada kayak awalnya malam pertama gue tuh ngedesahnya kayak laki-laki, Cong. Oh, Ya kan kayak kan- gitu. Karena suara gua gitu. suara lu kenapa sih? Gak jadi malam pertama gua gagal suara gua. Kenapa sih suara lu kayak gitu? Kayak cowok. Jadi gua tuh kayak dulu kan gua gendut banget gitu. Jadi gua pengen fitness. Bener-bener gue yang namanya pengen fitness, terus disaranin minum suplemen fitness. Gue minum suplemen fitness, ternyata ada kandungan testosteron, hormon laki-lakinya. 3 bulan gue minum, suara gue berubah jadi kayak gini. Yang putih. Segini. Gue nggak tahu, Cong, warnanya Apa apa. Gue namanya? buta warna. Dan sosok abang ini tuh kayaknya sosok yang dewasa banget ya. buat Dewasa lu ya? banget karena gue sama dia usianya beda 13 tahun. Dia udah tua ya. Udah berumur cukup lah untuk menikah, sangat amat cukup kata gue. Dia sangat ngomong sama gue, tanggung jawab, bukan ke gue doang, ke keluarga gue juga dia tanggung jawab. Kenapa gue bisa menerima dia? Karena ya sikap dan perilaku dia serta tanggung jawab dia ke keluarga gue seperti itu. Makanya gue terima dia. Alhamdulillah, gue dulunya takut nikah, sekarang gue berani nikah dan gue bisa menerima dia, dan alhamdulillah gue bisa menemukan laki-laki yang tepat gitu. Nah ini lu bilang takut nikah nih, berarti lu ada trauma dong soal pernikahan nih. Karena bokap nyokap Ya deh, Capek. kita skip. Jangan ngomongin orang tua. Oke. Kita minggir dikit boleh kan ya? Jangan ke Boleh. situ ya. Aduh, hilang topik. Gimana tadi gue frontal gak? Enggak. Enggak, ini masih lanjut. Hilang topik. Maksud gue hilang topik. Kita beda lagi, jangan lagi. Enak. Aus. Oh, haus. Aduh. Tapi sebenarnya ada nggak yang harus lu ungkapin tentang orang-orang yang gue pernah liat TikTok lu kan ada tuh yang ngata-ngatain kan kayak lu gini gitu. Katanya banyak banget yang bilang pernikahan gue settingan. Mm. Iya, kita settingan ya kali, settingannya KUA. Bener gak? Iya sih. Di depan bapak penghulu, di depan bapak ustadz gitu. Dapat buku nikah. Dapat buku nikah. Bener. Karena mungkin mereka mikir semua cowok itu sama. Nggak semua cowok itu mau menerima Kita apa adanya. lu apa adanya. Jadi mana 1001 ada cowok yang cowok menerima sih. lu apa adanya. 1001 kan? gitu sih. Ternyata ada gitu. Jadi mereka punya pemikiran sendiri tapi lu nggak lihat pemikiran orang. Bener. Emang lu pikir pikiran lu doang yang bener? Ya kan? Jadi apa nih yang mau ngomongin? Buat para yang suka ngomong, settingan nih, gini Gue mau nih. bodo amat lu pada mau bilang gue settingan atau enggak gitu. Yang pasti gue sama Bimo sekarang bahagia. Ya enggak? Siapa namanya? Bimo. Gue sama Bimo sekarang bahagia. Terserah lu pada mau ngomongin gue settingan apa enggak. Yang nama settingan nggak mungkin gue dapat buku nikah asli. Gak mungkin yang namanya gue nikah di KUA. Tato. Kenapa? Banyak. Banyak emang. Ditato di umur berapa? Gue tamat sekolah, besokannya langsung gue nato. Temen sekolah SMP? SMA. SMA? Gue tamat sekolah itu SMA kelas 2. Gue nggak lanjutin sekolah gue. Gue bilang sama orang tua gue nggak mau sekolah daripada ngabisin duit. Mending gue berhenti sekarang. Kerja dong lu. Kagak, diem di Si rumah. anjing. Gue kira tau diri gue nggak mau sekolah, nggak mau nerusin, nggak mau ngerepotin. Gue Kerja mah dulu belak-belakan kagak. aja. Gue mah belak-belakan aja gitu. Biar orang-orang juga tahu kan. Maksud gue kayak gini, sisi positif dari diri gue diambil, negatif dibuang jauh-jauh gitu. Biarin aja gitu. Biarin aja. Jadi gue tamat sekolah itu SMA kelas 2, gue nggak mau lanjutin sekolah karena gue ada problem di sekolah. Gue bilang sama mama gue nggak mau lanjut sekolah, udah gue berhenti hari ini, udah pakai C aja gitu. Besokannya gue langsung bikin tato pertama di sini tanggal lahir orang tua gue. Oh itu tanggal lahir orang tua lu? Tanggal Nyokap? lahir nyokap gue. Yang kedua nama orang tua gue. Yang ketiga foto keluarga gue. Karena gue nggak pernah yang namanya punya foto keluarga, satu keluarga. Gue cari di sini. Karena dulu gue di Padang tinggal. Jadi kesannya kayak foto di Pantai Padang gitu, ada nyokap gua, kakak gua, sama bapak gua gitu. Gue sama sekali nggak pernah punya foto keluarga gitu kan. Terus ini dulu gua Kristen, dulu gua Katolik. Oh. Jadi ada tato Katolik dan ini setan. Kenapa? Gua nggak tahu, dulu gua bingung ngomong agama apa.
Gue mau agama apa? Dari SD gue Buddha, SMP gue Katolik, SMA gue Kristen. Dan akhirnya alhamdulillah gue sekarang Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Gitu. Ya. Karena menurut gue tuh agama semua sama, ajarannya aja yang beda. Gitu. Cara berdoanya beda. Gitu. Dan alhamdulillah gue sekarang dan alhamdulillah sekarang gue itu Islam. Mabok lu anjing. Kagak, gue nggak mau ini. Bangsat. Dan semua tentang keluarga gue, ini tato gue. Nggak ada yang melenceng. Apalagi yang mau tanya? Dan sekarang lu bahagia gak sih? Alhamdulillah. Kan lu bilang lu bahagia banget nih. Bahagia banget. Nah, yang gue pengen tanyain, lu tapi lu masih ada rasa nggak? Nih lu lagi jalan nih suami lu nih. Lu pernah nggak ada rasa ngeliat cewek cakep nih? Anjing, cantik Gue nggak banget. munafik kalau ngelihat cewek itu cantik banget, Bi. Kamu nggak mau aku kayak gitu? Ya tapi Aku udah mau nggak ada rasa kayak gini lagi. Ih, anjing itu cantik banget. Kapan tuh yang jadi cewek gue? Udah nggak ada lagi. Berarti ke cewek udah nggak ada nih? Udah nggak ada. Fokus gue sekarang urus Bisa suami. ya? Gue pengen. Asalkan ada niat dari diri kita. Kita mau berubah itu asalkan ada niat dari diri kita, bukan dari orang lain. Udah itu doang. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa berubah. Bisa. Kalau niat. Gue dulu, lu kira dari dulu gue lesbi dari sampai gue normal itu gampang? Enggak, susah banget. Gue dilamar sama laki gue itu Maret, gue baru nikah September, gue nikah September. Itu gue lanjutin nikah sama laki gue apa enggak, Gila lu ada Iya, masih ada karena gitu-gitunya. yakin nggak Bismillahirrahmanirrahim, gue yakin. Dan akhirnya gue yakin sampai sekarang. Maaf ya sayang. Maaf ya, abang. Tapi lu pernah nggak sih kayak ngomong nih ke abangnya langsung? Kenapa sih? Kenapa mau? Kan nggak mungkin orang suka cuman karena kamu tomboy. Nggak mungkin. Orang kan nggak dari luarnya doang pasti. Bener. Pasti ada dalamnya. Ada sisi dalamnya yang kenapa dia milih lo gitu. Pernah nggak lu nanya? Nah. Apa sih yang aku punya? Sampai kamu ngomong sama aku. Abang, apa sih abang? Ya apa sih sayang? Apa sih yang dia punya abang? Gitu. Kapan-kapan kamu kesini ya? Iya, Jelasin main. sama mereka. Gitu. Tapi kan Nggak, abang bisa aku nyanyi wakilin kan? aja. Aku wakilin aja. Jadi aku pernah tanya seperti itu, terus jawaban dia nggak tahu, nggak ada alasan, no reason katanya. Gue nggak bisa bahasa Inggris, anjing. Reason tuh apa? Nggak ada alasan. Oh ya. Nggak ada alasan. Reason itu nggak ada alasan, Cok. Lu Nggak ada malu-maluin alasan. aja. Bisa bahasa Inggris. Nah, nggak ada alasan. Gak bisa lah gue bahasa Inggris. Nggak ada Beneran alasan. reason gak ada alasan? Anjing, Nggak ada gue baru alasan. tahu. Sorry, gue Nggak ngerti cuma ada- I love nggak ada you. alasan. I love Kamu. you too. Nggak ada alasan dia buat bisa kayak nerima gua apa adanya kayak gitu. Dia banyak mantannya ada, tapi nggak tahu kenapa dia lebih memilih gua gitu. Karena mungkin gua anaknya lebih gampang buat diatur dan lebih gampang untuk diarahin. Tapi gua nggak pernah mau dikekang. Gimana tuh caranya dia? Kayak gitu. Dia selalu berpikir otak tiap hari buat gimana gua tuh bisa rajin sholat, bisa menjadi istri yang baik, tahu tanggung jawab, dan tidak menuntut apa-apa untuk dirinya. Gue kayak gini loh. Dia mau keluar sama temennya, gue ya udah nggak apa-apa keluar, asalkan nggak ada bucin. Dan lu jangan pernah ngekang gue buat keluar karena teman-teman gue semua pelangi. Dan jawabannya, aku nggak akan pernah melarang kamu berteman sama anak-anak pelangi. Bisa jadi kamu itu jadi motivasi mereka. Oh iya, Dan kamu benar-benar. nyaman sama mereka. Contoh simpel kayak gini aja. Orang normal diajak bergaul di pelangi, nyambung nggak? Enggak loh. Enggak lah. Begitu juga gua dulunya dari pelangi dan teman-teman gua banyaknya pelangi, nongkrong sama normal nyambung nggak? Enggak. Kayak gitu. Gua lebih nyaman berteman sama pelangi. Makanya kenapa gua banyak teman pelangi. Jadi kalian jangan hujat gua kalau masih berteman sama pelangi. Teman-teman gua kayak gitu. Tapi kalaupun banyak kehujatan, ya lu nggak peduli. Gue nggak peduli sama sekali karena hidup gue yang jalani bukan mereka. Gue yang cari makan sendiri bukan mereka. Jadi ya Dosa udah gue bodo yang amat bangun ya. sendiri bukan mereka. Cuman sekarang kalau gue lihat-lihat nih, kayak lu kan terkenal di TikTok nih. Ya. Dari TikTok kan.
Gue liat banyak banget ya di TikTok ya. Apa? Kayak gue. Buci. Iya. Banyak banget. Banyak ya. Gila Banyak ya. banget. Tapi menurut gua jadi buci jangan nanggung coy, kayak gua dong. Apa itu kayak lu nikah? Kagak, buci jadi kayak laki banget. Iya. Jangan nanggung. Enggak kan ini buat viral doang. Ntar mah kalau di rumah enggak. Enggak, banyak banget. Kita tuh sebenarnya dari tadi nyindir siapa sih, Bro? Gua enggak tahu. Gue yang nyindir siapa anjir? Lu yang membawa acaranya. Enggak, gue kan kalau gue memang ya Gue lebih suka nyindir ya. belak-belakan sih Ya gue sebenarnya. belak-belakan aja ya buat lu ya yang sosokan cuman sosokan. Apa? Jangan. Tadi itu gue dibully. Jangan Jangan. dong. Tapi gue doain lu pada semua yang ada di sini tuh sukses. Amin. Gue akan ngebantu. Insya Allah. Bantu. Ngomong nih, subscribe. Subscribe, jangan lupa subscribe. Subscribe. Ngoboy. Ngobrol sama boy. Anjir. Lo apa sih? Gue aja lupa. Apa gue? Aduh. Kita ngomongin apa lagi ya sebenarnya? Lo ada ide nggak sih buat ngomongin lo aja? Nih, jadi gue kan sama lo spontan kan. Gue nggak kayak ada materi-materi. Nggak usah. No. Jadi gue kayak di saat yang apa gue obrolin ya gue sepemikiran gue aja gitu. Ya. Gue memang lebih kepo tentang kok lu bisa gitu perasaan dari maaf ya cewek ke cewek terus tiba-tiba lu bisa mengalihkan segalanya bahkan sampai lu bilang nggak ada rasa lagi sama cewek. Iya. Ke cowok tuh gimana cara? Karena cukup lah menurut gue 26 tahun gue sama cewek. Cukup. Gue tahu manis pahitnya sama cewek kayak gimana dan sekarang gue harus membuka lembaran baru untuk ya kembali lagi masa depan gue. Tapi lu pernah kayak sakit dengan titik tersulit lu ini nggak? Kayak untuk merubah perasaan itu nggak gampang. Bener. Pernah gue. Ada saatnya gue seminggu nangis berdua sama mantan cewek gue. Maafin gue harus duluan daripada lo. Oh, Maafin berarti pasti ada. Pasti ada. Di mana-mana orang berubah pasti ada titik tersulit dong. Iya. Nggak mungkin langsung instan, nggak. Berarti lu merasakan itu dong. Merasakan banget. Sakit nggak sih? Banget. Tapi setelah itu kayak gini loh, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Dulu gue nyaman banget sama cewek dan gue harus bisa keluar dari zona nyaman. Berarti kalau dipikir-pikir waktu lu nggak secepat apa yang orang lihat ya kayak langsung nikah gitu. Enggak. Itu butuh waktu lama Itu sekali. waktu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. 7 bulan gue akhirnya menikah. Dan cewek gue, mantan gue itu nggak datang. Karena ya gue sakit ya, takut sakit. tadinya gue bilang datang ke nikahan gue dan akhirnya gue bilang jangan datang, nggak usah datang, kata gue tahu rasanya kayak gimana kan. Iya, itu luka, sangat luka. Apalagi dia masih melanjutkan hidup dia dari dunia pelangi. Gue undang, gue kasihan banget, gue orangnya nggak tegaan coy. Berarti pas lu nikah ini mantan masih sayang banget dong ya? Mantan gue nggak tahu deh perasaannya gimana. Secara dia udah punya pasangan waktu itu. Oh, pas lu nikah ini mantan tuh udah punya? Udah punya pasangan. Oke. Lu nya? Gue It's okay. It's okay karena gue sadar diri gue mau. Oh, berarti sebelum lu nikah memang perasaan lu emang lu sengajain seutuhnya emang 100% untuk abang ini Ya, kan? gue harus bisa belajar buka hati gue buat si Bimo. Masa ya gue nikah tanpa perasaan, nggak mungkin dong. Gue harus belajar mencintai laki-laki. Iya sih. Itu nggak gampang. Dan itu sulit sekali pasti. Nggak mungkin langsung serak gitu. Gua ketemu cowok aja ya, pastilah ada lah ya kayak cowok-cowok kayak kalau lu berubah gue mau nih sama lu gitu. Terus kan kita juga berpikir ya kayak Tapi lu harus pilih-pilih. Ada yang untuk memanfaatin lu doang atau lu mau make lu doang. Contoh gua tahun lalu kejadian diperkosa dia kayak gitu. oh jadi Lu yang harus perkosa ini lurus. lu kenal? Temen gue yang udah gue anggap keluarga. Lu harus lurus, mau sampai kapan lu kayak gini katanya. Akhirnya gue dipakai malam itu. Gue buyang. Gue dipakai malam itu, anjing kata gue. Emang goblok tuh manusia. Mau lagi? Boleh. Oh boy, Sampai gue dulu ada yang maboy. sampai akhirnya gue trauma, bener-bener trauma sih itu. Gila sih. Tapi nggak ada kan? Nggak, nih guys ya, lo harus tahu kalau ada orang yang
kayak gitu, itu karena pernah ada pengalaman, maaf, pelecehan. Ada. Gue sebelum diperkosa gue dilecehin juga. Jadi gue pengalaman gue itu sudah banyak banget kalau kata gue mah. Iya, ada kan pelecehan? Banyak. Gue sering ketemu yang kayak gitu. Katanya dulu gue pernah diperkosa. Terus gue jadi maaf kayak kita. Gue nanya, emang harus kayak kita untuk melampiaskan rasa marah diperkosa? Gue pokoknya kayak gini. Gue udah males sama cowok. Ada kan yang kayak gitu? Ada juga yang gue pernah ketemu sama cewek ini. Jadi kayak kita gara-gara apa? Dihamilin. Terus cowoknya nggak mau tanggung jawab. Disuruh aborsi, pas di tempat aborsi itu ditinggal. Akhirnya besok dia ngomong, gue nggak mau sama cowok lagi. Kenapa sih? Nah itu tuh gue bencinya sama laki-laki kayak gitu. Iya, dan gue kayak gini loh. Gue banyak banget yang suruh gue untuk berpenampilan kayak cewek berhijab apa segala macam. Ngobrol sama ngoboy. Jadi banyak banget nih yang bilang, kakak Nia kenapa sih nggak berhijab aja, berpenampilan kayak cewek, blablabla. Lu nggak tahu, santriwati aja bisa diperkosa. Itu pakai hijab kan, tertutup banget. Iya benar. Gue lebih mending gue penampilan kayak gini, gue ngerasa kayak orang ngeliat gue laki, nggak diapa-apain gue. Freedom. Lebih ke bebas lah. Dan aman. Iya. Apalagi kayak gue kesini, laki gue ada kerjaan, gue kesini sendiri nggak ada temennya kan, gue lebih merasa aman. Tadi katanya lu diliatin di kereta. Diliatin gue di kereta ya. TikTok yang lagi viral nih, anjay, ya nggak sih? Anjay, gue lagi jalan aja diteriakin, lu pasangan ki lu ya. Manusia. Terkadang kita itu suka memikirkan untuk orang-orang yang ngomong, orang-orang kayak gini nih, gini aja, lu tuh nggak tahu. Bener. Mereka punya trauma, ya kan? Mungkin cara mengobati trauma mereka seperti ini, gitu. Trauma orang beda-beda. Iya kan? Daripada gue bisa diperkosa, terus gue hamil, gue ditinggalin, gue bunuh diri, salah juga. Dibilang ntar bunuh diri itu dosa, gitu kan? Lu nggak pak? Orang yang ngomong kayak gitu dia nggak ngerasain namanya trauma. Coba mereka orang ngerasain trauma. Kata gue kayak gitu. Yes, ada trauma yang sehari hilang, ada trauma yang sampai mati pun nggak akan hilang, ada. Kayaknya gue sampai mati nggak akan hilang trauma gue diperkosa. 25 tahun gue jaga keperawanan gue dihilang sama temen gue sendiri, gimana rasanya? Tapi abang tahu tentang ini? Tahu. Tentang lu, maaf ya, udah nggak tahu. Makanya dia memperlakukan gue tuh spesial banget gitu. Makanya kenapa gue bisa nyaman, gue bisa nerima dia. Berarti dia benar-benar nggak peduli masa lalu sama sekali, bro. Asli. Dia nggak peduli. Kebanyakan kan cowok yang mau nikahin orang-orang tomboy itu karena mikirnya, masih V nih, nggak rugi nih gue kalau ditukar nih V nih. Gitu. Dan abang ini enggak? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali nggak peduli sama. Dia terima gue apa adanya. Sebaliknya gue pun harus terima dia apa adanya. Pegel gue. Udah. Oke. Udah nih. Udah ya Allah. Emang udah sejam? Gak mungkin. Tapi ini nyala nggak? Nyala. Aduh, kayak kita ngobrol udah banyak banget ini. Next deh, kalau misalkan ini sama si abang dia. Iya, next kita sama sini si abang biar enak ngobrolnya. Iya, next kita sama abang ngobrolnya ya. Fer, ini nyala nggak Fer? Nyala. Ciu. Gengs, ternyata kita. Lu harus ikutin password gua. Apa? Nia passwordnya. Wih. Oke. Nia passwordnya. Nia passwordnya. Ya. Wih. Enggak kayak gitu harus. Gimana? Wih. Kayak gitu. Anjing. Ulang sekali lagi. Nia passwordnya. Wih. Bangsat, gue ditolol-tololin orang nih. Oke, jadi udah selesai nih ya. Selesai. Udah terlalu lama juga kan, udah Banyak mabok juga, pala gue udah puyeng ya nggak? Lemah lo. Enggak, gue emang sekarang nggak kuat minum bro. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi lain hari, next time. Boleh. Terus jangan lupa buat subscribe juga, nyalain lonceng. Gue sih karena gue ada niat untuk ngundang-undang yang lain. Karena gue percaya setiap manusia memiliki kehidupan dan jalan hidupnya masing-masing yang berbeda. Benar. Jadi nggak cuma harus satu yang lu tonton karena. Dan satu, jangan pernah melihat orang dari luar. Iya.
Karena setiap manusia memiliki kehidupan di dunianya yang berbeda-beda. Jadi untuk kalian buat tahu kehidupan masing-masing seseorang itu, kalian boleh subscribe, langsung nyalain channel dan nyalain loncengnya, kalian boleh langsung tahu deh nonton kehidupan orang. Ya. Kalau kalian nggak mau nonton, nggak usah nonton. Gue nggak paksa. Skip nonton yang lain gitu ya. Skip nonton yang lain gitu Nonton ya. yang lain. Oke, dadah, bye-bye. Kapan lagi Bye. ngobrol sambil maboy. Mwah, love you. Love you.